Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya pada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Delanggu ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Baik, kita sampai terakhir masalah syarat sahnya sholat, yaitu syaratus tsalits, syarat yang ketiga, istinabun najasah, berkaitan dengan menghindari najis. Salah satu syarat sahnya sholat seorang muslim adalah dengan bersihnya badan dan pakaian dan tempat sholatnya dari najis. Baik, kita lanjutkan. Kemarin Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wan najasatu qadarun makhsusun yamna'u jinsuhu as-sholata. Pengertian najis atau benda-benda najis itu adalah qadarun, kotoran-kotoran, benda-benda yang kotor, makhsusun, akan tapi khusus. Dari kata khusus ini maksudnya adalah bahwa benda najis ini harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun Sunnah. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dari pakaian atau hukum asal dari tubuh kita atau anggota tubuh kita, baik cairan-cairan ataupun benda-benda yang ada di dalam tubuh kita, itu hukum asalnya adalah suci. Nah, penting untuk kita mengetahui pondasi salah satu kaidah di dalam agama Islam, hukum asal. Hukum asal dari pakaian atau hukum asal dari tubuh kita itu suci. Artinya kalau kita tidak mengetahui hukum suatu benda atau cairan yang keluar dari tubuh kita, itu maka kita hukumi benda itu suci. Nah, selama tidak ada dalil yang kita tahu, selama tidak ada dalil yang jelas, maka hukum asalnya adalah suci. Nah, misalnya apa? Kalau kita tidak tahu misalnya ada cairan yang keluar dari tubuh kita misalnya, bisa melalui telinga misalnya, kotoran-kotoran di telinga, mungkin ada penyakit sehingga keluar semacam kotoran atau cairan yang berbau dari telinga misalnya. Kemudian kita bingung, ini apakah najis atau tidak? Maka selama kita tidak ada dalil yang jelas dan tidak ada keterangan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah tentang kenajisannya, maka kita hukumi suci. Nah, tidak mengapa orang sholat ada keluar cairan kotoran dari telinganya atau terkena pakaian, tidak mengapa. Atau misalnya cairan keputihan misalnya. Nah, wanita-wanita yang keluar cairan keputihan misalnya. Nah, apakah ada dalil? Kalau kita bingung ini najis atau tidak, kita cari dalilnya. Selama kita tidak tahu dan tidak ada keterangan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah dan keterangan dari para ulama tentang permasalahan ini, maka kita hukumi hukum asal, suci. Tidak mengapa. Misalnya wanita keluar keputihan, sholat. Nah, seperti itu. Dan dikiaskan atau diterapkan pada benda-benda yang lain atau cairan-cairan yang lain. Baik, intinya apa? Bahwa
benda atau cairan yang najis itu perlu dalil. Artinya benda-benda tertentu yang ada dalilnya. Selain itu, yang tidak ada dalilnya maka hukum asalnya suci. Nah, ini pondasi yang perlu kita ketahui. Baik. Kemudian setelah itu, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan beberapa contoh dari najis. Baik itu nanti ada perselisihan ataupun tidak ada perselisihan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama beliau menyebutkan contoh najis adalah kal maitati, seperti maitah. Maitah di sini artinya adalah bangkai ya, bangkai. Bangkai itu perlu kita bagi-bagi atau perlu kita rinci, tidak semua bangkai itu najis. Misalnya bangkai manusia ya. Manusia meninggal misalnya. Maka apakah bangkainya atau jasadnya najis? Tentu saja tidak. Bangkai atau jasad manusia yang meninggal itu hukumnya suci. Baik manusia itu muslim ataupun kafir, hukumnya suci ya. Tidak najis kalau kita menyentuh seorang yang meninggal, mengangkat jenazahnya atau memandikannya atau menguburkannya, kita bersentuhan langsung dengannya, maka tidak najis. Ini kalau bangkai manusia. Kemudian yang najis di sini adalah meliputi dua bangkai. Bangkai yang pertama adalah bangkai binatang-binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan. Ini secara mutlak. Kalau ada binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan, ini maka hukumnya bangkai. Seperti misalnya misalnya anjing ya atau tikus. Nah, tikus atau yang tidak boleh dimakan kata misalnya, kodok. Kodok tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh dimakan. Kalau misalnya ada kodok mati misalnya, sama saja, atau ada anjing mati misalnya, ini dagingnya tidak boleh dimakan ya, sama saja apakah disembelih atau tidak disembelih, ini mutlak haram. Anjing disembelih dengan basmalah misalnya, sama saja, tetap bangkai, tidak boleh dimakan, maka najis. Ini yang pertama ya, binatang-binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan, maka ini mutlak kalau meninggal, kalau mati ini najis, sama saja apakah disembelih atau tidak disembelih. Baik. Kemudian yang kedua, kalau binatang itu yang halal untuk dimakan, seperti sapi atau ayam. Ini yang dimaksud maitah di sini adalah kalau meninggal atau mati tanpa disembelih dengan sembelih yang sesuai syariat. Nah, misalnya ayam ketabrak mobil atau ketabrak motor, mati. Maka kita hukumi ayam ini sebagai bangkai, maitah. Dan kalau kita bersentuhan, kita misalnya mau buang, ini misalnya di jalan, di tengah jalan kita mau kubur, maka tangan kita bersentuhan langsung dengan najis. Sebelum sholat harus kita cuci. Nah, misalnya kena pakaian kita, harus kita cuci pakaian tadi. Nah, ini kalau binatang itu mati tanpa disembelih. Sedangkan kalau binatang tersebut yang dagingnya halal untuk dimakan, ini mati dengan disembelih sesuai dengan syariat, maka dagingnya bukan merupakan bangkai. Ayam disembelih basmalah bismillah, maka menjadi mati, ini halal untuk dimakan, disentuh tidak mengapa, bukan bangkai. Yang dimaksud bangkai maitah di sini adalah tadi yang mati tanpa disembelih. Baik, ini hukumnya najis ya. Jadi meliputi seluruh binatang yang haram untuk dimakan dagingnya, ini semuanya,
Sedangkan kalau binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan, ini yang dimaksud bangkai adalah kalau mereka itu meninggal atau mati dalam keadaan tidak disembelih sesuai dengan syariat. Baik, ini pengertian maitah dulu. Kemudian yang kedua dalilnya, apa dalil yang menunjukkan bahwa maitah ini atau bangkai ini adalah najis? Dalil yang paling jelas adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Yang kisahnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada kambing mati di tengah jalan, maitah. Ada kambing mati. Menjadi mayit ya, kambing mati tanpa disembelih. Berarti hukumnya apa? Najis. Ada kambing mati tanpa disembelih. Berarti ini hukumnya maitah, bangkai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Idza dubigal iha faqad tahura. Kenapa kalian berkata kepada para sahabatnya, manfaatkanlah kulit kambing ini. Nah, manfaatkanlah kulitnya. Maka para sahabat berkata, ini bangkai ya Rasulullah, ini kambing ini mati tidak disembelih, berarti najis. Maka Rasulullah bersabda, idza dubigal iha faqad tahura. Jika kulit kambing ini disamak, maka telah suci. Jika kulitnya itu telah disamak, dibersihkan, gajih-gajihnya, lemak-lemaknya, kemudian dikeringkan, dijemur di bawah terik matahari, kemudian telah kering, maka faqad tahura, telah suci. Nah, dari sabda Nabi ini telah suci, jika telah disamak, telah suci, ini menunjukkan kalau belum disamak, belum dibersihkan, belum dikeringkan, itu berarti najis. Ya kan? Seperti itu. Jadi mafhum mukhalafah. Kalau sudah dibersihkan, ini menjadi suci. Berarti kalau belum, ini masih najis. Kulitnya. Otomatis, dagingnya juga ya kan. Kulitnya, kalau kulitnya belum disamak itu najis. Berarti yang melekat dagingnya, kemudian darahnya, semua anggota tubuh binatang kambing yang mati tanpa disembelih tadi menunjukkan najis. Nah, ini dalil yang jelas yang menunjukkan tentang najisnya bangkai maitah tadi. Baik, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, ini yang pertama, bahwa maitah hukumnya najis. Jadi kalau kita misalnya ada tikus mati atau ada ayam mati, kemudian kita kalau bisa kita pakai misalnya tidak boleh bersentuhan langsung ya, pakai sapu tangan atau kresek, kita buang. Tapi kalau terpaksa kita bersentuhan langsung dengan najis tersebut, kita harus cuci tangan. Kalau bisa, kalau juga dengan tangan kiri ya kan, ini karena kotor, najis. Kalau kita memindahkan misalnya membuang sampah atau membuang bangkai, membuang tadi dengan tangan kiri. Kemudian kita cuci tangan kita sebelum kita sholat. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui berkaitan dengan bangkai ini. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan wadam, darah. Nah, darah ini apakah termasuk najis atau tidak? Maka juga perlu ada pembagian atau perincian. Perinciannya seperti apa? Yang pertama, kalau darah ini, yang dimaksud darah ini adalah darah haid atau darah nifas. Kalau darah ini yang dimaksud adalah darah haid dan nifas, ini ijma. Para ulama bersepakat tentang kenajisan darah haid dan darah nifas. Jelas. Dan dalilnya diantaranya adalah hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, hadis Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita ihdana
thawbahu tusibu damal haid. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut pendapatmu jika pakaian kami terkena darah haid? Bagaimana cara membersihkannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuttuhu thumma tanzahuhu wa tusalli fihi. Nah, kamu kerik, kamu garuk, kemudian kamu kucek dengan air, kamu cuci dengan air, kemudian kamu keringkan, kemudian setelah itu baru dipakai untuk sholat. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa darah haid itu najis, karena Rasulullah memerintahkan kalau pakaian terkena darah tadi untuk dibersihkan, dicuci dengan air sampai bersih baru dipakai untuk sholat. Baik, ini yang pertama. Kalau darah itu darah haid, jelas ya. Kalau darah nifas juga, darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. Karena darah haid dan nifas itu sama, hukumnya sama. Baik. Kemudian yang kedua, perincian yang kedua, kalau darah itu bukan selain darah haid, darah biasa ya, darah urat, darah yang mengalir, misalnya kita kena pisau, kita nyembelih ayam misalnya, darahnya memancar keluar seperti itu, atau kita terkena luka kemudian keluar darah seperti itu, apakah termasuk najis atau tidak? Maka dibagi dua juga dalam permasalahan ini. Yang pertama, kalau darah itu najis jika keluar memancar. Nah, darah selain darah haid atau darah nifas, ini ada jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat hukumnya najis kalau keluarnya itu dengan memancar. Ya, darah itu ada darah yang keluar dengan merembes, ada yang memancar. Dengan memancar itu artinya dengan dorongan yang kuat. Kalau darah ini memancar, maka jumhur ulama, kebanyakan para ulama ini berpendapat hukumnya najis. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam surat Al-An'am ayat ke-145. Dalil yang menunjukkan bahwa darah yang memancar itu hukumnya najis, surat Al-An'am ayat ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi." Nah, yang artinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ajidu," tidak aku dapatkan, "fima uhiya ilayya," dari apa-apa yang diwahyukan kepadaku dari Allah, muharraman, benda-benda yang haram, binatang-binatang yang haram, kecuali yang pertama maitah, bangkai, kemudian atau dam masfuhan, darah yang memancar. Darah yang memancar itu hukumnya dimakan haram. Saren ya, saren misalnya nyembelih ayam, kemudian darahnya ditampung, kemudian digoreng dan yang lain, saren itu hukumnya haram, jelas dalam ayat tadi. Daman masfuhan. Fa innahu rijsun, karena apa? Rijsun. Ini rijs ini sebagian ulama atau jumhur ulama mengartikan kotor dan najis. Najis bendanya dan juga tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan juga, bendanya najis, tidak boleh disentuh, harus dicuci. Nah, ini sebagian besar ulama berpendapat seperti itu. Kemudian ada sebagian ulama yang lain seperti zaman sekarang atau yang mutaakhirin, Syekh Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa darah yang memancar itu hukumnya tidak najis. Tidak najis. Nah, berdasarkan atau dalil-dalilnya diantaranya para sahabat pernah berperang, seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa saat pernah
terkena panah, terkena luka pada waktu perang Khandaq, kemudian keluar darah dan dirawat di masjid. Nah, dibuatkan kemah, dirawat di masjid, padahal darahnya keluar banyak. Nah, kemudian banyak juga kita baca dalam sirah sahabat, para sahabat sedang berjaga ya, ribat di perbatasan, sedang sholat, kemudian terkena panah. Kemudian masih meneruskan sholatnya, kena panah, tentu saja keluar darah. Tapi sahabat tersebut tetap melanjutkan sholatnya, tidak memutus atau tidak membatalkan sholatnya. Nah, dari dalil-dalil ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa darah tidak najis. Darah yang keluar memancar tadi tidak najis. Nah, seperti itu. Dan yang lebih rajih, insya Allah pendapat yang kedua apa? Bahwa darah yang memancar tidak najis, insya Allah tidak najis. Tapi haram untuk dimakan ya. Saren itu haram dimakan, tapi kalau disentuh itu bukan sesuatu yang najis. Nah, baik. Ini darah yang memancar, sedangkan yang kedua adalah darah yang tidak memancar ya. Darah yang tidak memancar, ini sepakat para ulama juga bahwa darah yang tidak memancar ini tidak najis. Yang ada perbedaan adalah darah yang memancar, keluar dengan memancar. Darah yang tidak memancar misalnya kita digigit nyamuk ya misalnya, kemudian ada koreng misalnya, luka sedikit, kemudian ada darah, ini tidak memancar. Maka seperti ini jelas tidak najis. Yang dimaksud juga darah yang tidak memancar adalah sisa-sisa darah yang ada dalam tulang atau dalam daging setelah binatang disembelih. Ini juga yang dimaksud darah tidak memancar. Kita misalnya nyembelih ayam ya. Kita nyembelih ayam dengan baca basmalah. Kemudian setelah kita sembelih kan biasanya kita tunggu ya. Darah itu biar mancar keluar. Habis itu setelah kita lihat sudah berhenti, baru kita misalnya bersihkan kulitnya, bulu-bulunya. Nanti kalau kita pas godok itu atau pas kita belah-belah, misalnya kita potong-potong, itu di dalam tulang atau dalam daging masih ada sisa ya kan? Masih ada sisa darah. Kita cuci bersih, kemudian kita godok, itu masih tetap ada di dalam tulang atau daging tadi, tetap ada darah. Ini yang dimaksud darah yang tidak memancar. Nah, ini boleh untuk dimakan, dikonsumsi, dan juga tidak najis. Jadi yang najis ataupun yang tidak boleh dimakan, itu menurut jumhur ulama adalah darah yang memancar. Keluar memancar dari urat tadi, tidak boleh dimakan, dan juga najis menurut sebagian besar ulama tadi. Sedangkan darah yang tidak memancar, maka tidak termasuk najis. Baik, ini ya kesimpulan dari permasalahan dam, darah. Kemudian wal khamr, yang ketiga beliau menyebutkan khamr. Khamr ya. Khamr, yaitu khamr yang di sini adalah segala minuman yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal manusia. Alkohol atau bir ataupun apapun ya, yang bisa memabukkan manusia. Al-khamr kullu man khamar al-aql. Khamr itu segala minuman yang menutup akal, yang bisa menghilangkan akal. Tidak boleh diminum dan juga kalau terkena pakaian, najis. Ini menurut sebagian para ulama termasuk Syekh Al-Fauzan. Akan tapi yang rajih, khamr ini tidak boleh diminum, akan tetapi tidak najis. Tidak najis, hukumnya tidak najis. Kalau terkena pakaian, tidak harus dicuci. Terkena tubuh juga tidak harus dicuci. Tubuh kita terkena alkohol misalnya, tubuh kita terkena bir misalnya, maka tidak harus dicuci sebelum sholat. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang kesucian khamr ini adalah hadis Anas bin Malik di dalam Sahihain. Nah, bahwa pada waktu kisah tentang pengharaman khamr, pada waktu turun ayat yang memerintahkan atau yang menjelaskan bahwa khamr itu haram, maka penduduk Madinah itu menumpahkan atau membuang
minuman-minuman keras mereka, khamar mereka di jalan-jalan kota Madinah. Sehingga kota Madinah itu banjir. Jalannya penuh dengan khamar tadi, saking banyaknya khamar yang ditumpahkan, bejana-bejana dipecah oleh ditumpahkan oleh penduduk kota Madinah untuk melaksanakan perintah pengharaman khamar ini. Nah, dan dari jalan-jalan ini para sahabat berjalan ke masjid, terkena khamar tadi, tidak mencuci, tidak membersihkannya, sehingga menunjukkan bahwa khamar tadi tidak najis. Baik, nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wal bauli wal ghaid, yang keempat adalah air kencing dan kotoran, yaitu BAB. Nah, di sini juga perlu dirinci kalau air kencing manusia atau kotorannya manusia jelas najis, dalilnya jelas. Sedangkan kalau binatang, perlu kita rinci kemarin, kalau binatang itu dagingnya halal untuk dimakan, maka hukum air kencingnya ataupun kotorannya itu suci. Ya, seperti misalnya air kencingnya onta atau kotorannya onta, itu hukumnya suci, tidak najis. Nah, dalilnya seperti telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwa ada kisah Uraniyin, ya, orang-orang Uraniyin yang datang ke kota Madinah kemudian terkena demam. Rasulullah memerintahkan untuk minum dari air kencing dan susu onta yang dipelihara, air susu onta dari Baitul Mal yang dipelihara di daerah padang pasir kota Madinah. Nah, untuk meminum air kencing, air kencingnya dan air susunya. Baik. Nah, hal itu menunjukkan bahwa air kencing onta dan seluruh binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan itu suci. Dan juga hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW kana yusalli fi marabitil ghanam, bahwa Rasulullah itu dulunya sholat di kandang kambing sebelum dibangun masjid. Rasulullah pada waktu di kota Madinah itu sholatnya berada di kandang kambing sebelum punya masjid. Nah, dan kandang kambing tentu saja kencing, buang air besar, seperti itu. Rasulullah tetap sholat di situ, menunjukkan bahwa hukumnya suci. Nah, seperti itu kesimpulannya. Sedangkan binatang-binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, maka air kencing dan kotorannya najis. Baik. Kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mewajibkan kita untuk membersihkan badan, pakaian dari najis adalah surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, pakaianmu sucikanlah dari najis. Qala Ibnu Sirin, iksiluha bil ma, yaitu cara membersihkannya adalah dengan dicuci dengan air. Dicuci dengan air. Kalau najis tadi adalah najis yang ringan, dengan dipercikkan dengan air. Kalau yang mutawassithah dengan dicuci. Kalau yang berat seperti air liur anjing dengan air dan dicampur dengan debu atau tanah, dicuci 7 kali. Nah, masing-masing perlu dilihat jenis najisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul, hindari, hati-hatilah dari percikan-percikan air kencing. Kalian hati-hati pakaian kalian, badan kalian dari air kencing. Fa inna amata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur yang menimpa umat Islam atau yang menimpa manusia disebabkan dari seseorang tidak menjaga kebersihan dari air kencing ini. Baik, terutama pada waktu sholat. Hal ini menunjukkan bahwa air kencing wajib dihindari dan menunjukkan hal itu najis. Nah, untuk apa dihindari? Maka alasannya atau ilahnya adalah karena najisnya tadi. Baik. Kemudian juga wa amara sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-mar'ah an taghsil thawbaha idza asabahu damul haid wa tusalli fihi. Memerintahkan wanita, yaitu tadi Asma binti Abi Bakar, untuk mencuci pakaiannya jika terkena darah haid. Dicuci, dikeringkan, kemudian wa tusalli fihi. Baru dipakai sholat setelah dicuci dan bersih. Nah, menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Wa amara bidal kilna'lain thumma sholata fihima. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidalak. Bidalak itu dengan dikeruk atau diketuk-ketukkan 2 sandal yang terkena kotoran najis, yaitu dikeruk, dibersihkan atau digosok-gosokkan di tanah. Nah, kemudian boleh dipakai sholat dengan memakai sandal tadi. Nah, kalau sandal tadi terkena najis, tidak boleh langsung dipakai, akan tapi dibersihkan dulu. Wa amara bisabil ma' 'alal baul alladhi hasala fil masjid. Dan juga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambil air dan menumpahkan air, mengguyurkan air di atas air kencing, ya, yang ada kisah orang gunung, orang Badui kencing di pojokan masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk disiram. Hal ini menunjukkan bahwa air kencing itu hukumnya najis, ya. Air kencing siapa? Manusia. Baik. Wa ghairu dzalika minal adillati al-dalah ala ijtinabin najasah. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita semua agar kita menghindari najis, ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya, jelas. Kalau ada najis kita berusaha menghindari. Kalau di luar sholat misalnya apa? Tadi seperti kalau kita ada yang banyak sering terjadi adalah bangkai tikus, ya, ada bangkai tikus. Kita wajib menghindari. Artinya, kalau kita bisa tidak bersentuhan langsung tangan kita lakukan. Misalnya kita keruk dengan sapu atau dengan ekrak atau yang lain. Kalau misalnya susah, kita pakai kresek, sapu tangan, kita baru ambil tikus tadi. Nah, ini karena apa? Kita tahu itu najis. Kita berusaha menghindarinya. Baik. Fala tasihus sholat ma'a wujudin najasah. Maka tidak sah sholat kalau seseorang sholat sedangkan ada najis fi badan, di badannya, di badan tangannya misalnya. Tadi habis megang tikus belum dicuci. Au thawbihi, atau pakaiannya. Au buk'ah allati yusalli 'alaiha, atau buk'ah tempat yang dia pakai sholat padanya, yaitu secara langsung, tidak ada batas, tidak ada yang membatasi. Sedangkan kalau ada batas, ada sesuatu yang memisahkan, seperti kemarin ada pertanyaan, ya, sholat yang sajadahnya ada najis, kemudian ada sajadah yang lain, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau mengisahkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersandar tiduran di pangkuan Aisyah, yaitu Rasulullah tiduran di atas pahanya Aisyah, ya, pahanya Aisyah. Kemudian Aisyah sedang haid. Aisyah pada waktu sedang haid dan Rasulullah membaca Al-Quran. Tiduran di paha Aisyah di samping perut. Jadi nyender ke perut, ke rahim Aisyah. Rasulullah sambil baca Al-Quran. Sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Dan kita tahu tadi darah haid itu hukumnya najis. Ada di dalam perutnya. Nah, ada dalam perut Aisyah. Tapi karena terpisah, walaupun menempel, tapi ada pemisah. Ada kulit, ada yang lain. Maka tidak mengapa Rasulullah tetap membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan kalau najis itu ada pemisah, tidak secara langsung, maka tidak mengapa. Baik. Tapi kalau bersentuhan langsung tidak boleh, baik tadi pakaian ataupun tempat.
Wa kadzalika idza kana hamilan li syai'in fihi najasah, dan juga tidak boleh atau tidak sah seseorang sholat jika membawa sesuatu yang di dalamnya ada najis. Nah, di dalamnya ada najis. Misalnya ngantongi tikus yang mati misalnya. Atau yang lain sesuatu yang najis ya. Baik. Ini kesimpulan dari benda-benda najis tadi, contoh-contohnya. Dan kalau tadi kita kembalikan atau kita ulangi, kalau kita tidak tahu dalilnya tentang kenajisan benda tadi, maka kita kembalikan ke hukum asal bahwa benda itu suci ya. Benda itu suci, tidak najis. Baik, kita akan bahas permasalahan baru. Wa man ra'a 'alaihi najasah ba'da shalat, kalau ada orang salat kemudian terlanjur, ada orang salat ada orang salat ternyata setelah selesai salat di pakaian atau tubuhnya ada najis, sedangkan tadi dia tidak tahu, taunya sudah selesai, seperti itu. Bagaimana hukumnya? Wa man ra'a 'alaihi najasah ba'da shalat wa la yadri mata hadatsat fa shalatuhu shahihah. Nah, beliau menjelaskan, saya menjelaskan, barang siapa yang mengetahui pada dirinya, tubuhnya atau pakaiannya atau tempat salatnya ada najis ba'da shalat, tapi taunya setelah selesai salat. Wa la yadri mata hadatsat, dan tidak tahu kapan ini terkena najisnya tadi. Nah, habis sholat, rampung, selesai, keluar, melihat ke celananya, ternyata celananya ada kotoran misalnya, atau ada bau kencing anaknya misalnya, ompolan, tidak tahu tadi, taunya sudah selesai misalnya. Maka fasolatu shahihah, sholatnya sah, tidak perlu diulang, sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Kalau ini taunya sudah selesai. Walaupun masih ada waktu ya. Sama saja apakah sholatnya itu masih ada waktu atau sudah keluar waktu. Tidak perlu diulang karena sudah sah. Wakada, dan juga sama hukumnya. Laukana aliman biha qabla sholat. Kalau dia tahu sebelum sholat. Ini anak yang ngompol. Wah, ini celana saya kena najis ini. Jam 11. Kemudian tengah 12 ada tamu ngobrol. Kemudian jam 12 mari kita sholat. Nah, terus lupa pakaiannya tadi ada sholat, ada najis. Padahal dia tahu. Kemudian lupa. Lau kana aliman biha qabla sholat, lakin nasiya an yazilaha. Tapi dia lupa untuk menghilangkan. Sampai sholat sudah selesai baru dia ingat. Maka fasolatu shahihah alal qaul rajih. Maka sholatnya juga sah. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, sama saja apakah sebelumnya dia tidak tahu atau dia tahu kemudian lupa. Kalau tahunya atau kalau sadarnya itu sudah selesai sholatnya, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Ini kalau tahunya setelah selesai sholat ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai sandal. Rasulullah salat memakai sandal. Kemudian di tengah-tengah salat datanglah malaikat Jibril memberitahu bahwa di sandal Nabi ada kotoran, ada najisnya. Kemudian Rasulullah pun melepas sandalnya dan meneruskan salatnya. Nah, di tengah-tengah salat ya. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa sholat yang tadi yang dilakukan sebelum malaikat Jibril tadi itu memberitahu itu sah. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, dapat 2 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah melepas sendalnya. Berarti rakaat yang pertama itu Rasulullah sholat dengan memakai sandal yang najis, ya kan? Rakaat yang pertama tadi Rasulullah memakai sandal yang najis. Dan Rasulullah tidak mengulang. Ternyata Rasulullah tidak mengulang rakaat yang pertama.
Kalau seandainya rakaat yang pertama tadi itu tidak sah, maka Rasulullah akan mengulang. Tapi Rasulullah melepas sandalnya dan melanjutkan tambah 2 rakaat. Nah, seperti itu. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa kalau seseorang sholat pada badannya, pakaiannya ada najis, dan taunya setelahnya, maka hukumnya sah sholatnya dan tidak perlu diulang. Berdasarkan hadis tadi. Baik, ini kalau apa? Taunya itu setelah selesai. Kemudian yang kedua, wa in alima bin najasah asna as-sholat. Kalau dia tahu najisnya itu di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat ya. Sholat zuhur tadi dapat rakaat yang ketiga. Rukuk mencium bau, ternyata celananya kena ompol misalnya. Rakaat yang pertama, rakaat kedua belum tahu atau belum sadar. Rakaat yang ketiga baru dia mengetahui. Ini pas di tengah-tengah. Maka terbagi menjadi 2 caranya. Cara yang pertama, wa amkanahu izalatuha min ghairi amalin katsirin. Kalau najis itu bisa dia memungkinkan untuk dia hilangkan tanpa melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Nah, misalnya apa? Najis itu di jaket, ya, di jaket. Ada najis, maka tinggal dia buka jaketnya, dia letakkan. Seperti itu. Nah, atau sandal. Nah, seperti itu. Tanpa apa? Syaratnya yang pertama, dia bisa melepas jaket atau melepas najis itu dari tubuhnya tanpa gerakan yang banyak. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tanpa membuka aurat. Nah, ini 2 syarat. Kalau di celana, kemudian dibuka, kan buka aurat sama aja ya. Jadi, kalau misalnya di celana ya sudah batal. Dibatalkan, dikeluar, dibersihkan, kemudian baru ngulang sholat. Nah, atau misalnya najis itu harus bersih dengan amal yang banyak, harus dicuci misalnya lama misalnya, ya sudah dia batalkan saja sholatnya. Nah, jadi caranya ada 2. Kalau dia tahu benda najis tadi di tengah-tengah sholat, kemudian dia bisa melepasnya. Cara yang pertama tanpa melakukan gerakan yang banyak. Yang kedua tanpa membuka aurat. Maka cukup dia lakukan hal tersebut dan diteruskan. Diteruskan sholatnya. Kakol inna'al wal imamah wa nahwimah. Seperti sandal atau imamah, peci misalnya. Tinggal dibuka. Gerakan satu gerakan. Tidak peci, tidak mengapa. Nah, maka dia azalahuma wabana. Maka dia Dia lepas imamah atau jaketnya atau sandalnya tadi, wabana. Wabana itu dia lanjutkan. Artinya apa? Lanjutkan 2 rakaat. Yang rakaat tadi sah. Nah, wa illam yatamakkan min izalatiha batalat sholat. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dilepas atau melepasnya itu akan menimbulkan gerakan yang banyak atau menimbulkan terbukanya aurat, maka ya dia niat batal. Dia niat batal, dia ulang dari awal, seperti itu ya. Misalnya di celana, di celana atau di celana ya, di celana. Kemudian dia misalnya pakai gamis ya, gamis sampai dengkul misalnya ya. Nanti kalau pas sujud kan kelihatan ya, misalnya tidak pakai celana gitu kan. Maka ya, tidak boleh dilepas celananya, tapi tetap dia batalkan, niat batal, kemudian dia keluar, dia cuci celananya dan dia mulai dari awal. Niat sholat dari awal, yang lalu itu tidak sah. Nah, seperti itu. Tidak boleh diteruskan cuma 2 rakaat, tidak. Tapi dia ulang 4 rakaat. Ini perinciannya. Perincian kalau orang sholat dan
mengetahui najis setelah selesai sholat, maka jelas sah, tidak perlu diulang. Pas di tengah-tengah perlu dirinci. Rincian seperti itu. Baik. Kemudian yang mungkin juga perlu kita ketahui, perlu diingatkan adalah beda antara najis dengan lupa wudhu, ya. Ini beda, ya. Kalau ada orang tadi dalam tubuhnya ada najis setelah selesai sholat, ini hukumnya apa? Sah, tidak perlu diulang, ya. Berbeda kalau ada orang sholat kemudian lupa wudhu. Lupa wudhu. Nah, kemudian ingatnya setelah selesai. Ini harus diulang, beda. Hukumnya beda, ya. Atau misalnya tadi wudhu kemudian kentut, kemudian lupa sholat. Setelah sholat baru ingat, wah tadi saya kentut. Ini sudah selesai sholat, diulang atau tidak? Maka jawabannya diulang. Ini kalau lupa toharoh. Beda dengan najis. Nah, kalau lupa toharoh ini harus diulang. Tapi kalau najis sudah sah. Kalau sudah selesai sholatnya. Karena toharoh itu perintah, sedangkan kalau najis itu larangan. Nah, salah satu kaidah yang penting adalah kalau ada orang itu lupa dalam melaksanakan perintah atau jahil, itu harus tetap diulang. Sedangkan kalau seseorang itu lupa atau jahil dalam melakukan larangan, maka tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Ya. Baik, nah seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Sebelum kita tutup mungkin ada kurang jelas atau pertanyaan. Silakan. Tapi kalau angkanya itu semut. Semut itu tidak najis, karena termasuk benda-benda yang tidak punya darah gitu ya. Itu tidak najis, seperti lalat atau nyamuk. Itu binatang-binatang yang tidak ada darah yang mengalir, itu termasuk binatang yang tidak najis. Dalilnya adalah hadis tentang ada minuman yang terkena lalat itu ya kemarin. Ada minuman terkena lalat, diperintahkan untuk dicelup ya kan. Dan kalau lalat itu terkena minuman, itu kan secara mayoritas atau kebanyakan mati ya kan. Dan mati itu berarti bangkai. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk dicelup. Kalau seandainya lalat ini najis, maka tidak boleh dicelup karena akan mengotori minumannya. Maka para ulama menyimpulkan segala binatang-binatang yang kecil yang tidak ada darah yang mengalir seperti nyamuk, lalat, semut, dan yang lain-lain ini tidak najis. Bangkainya juga tidak najis. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala bisa. Kalau misalnya tadi kan katakan bahasanya bagian besar orang kena azab itu karena airnya. Nah, kalau kita kenyang sudah berhati-hati, itu sudah berhati-hati. Tapi masih ada sifatan yang tidak kita sadari. Itu bagaimana? Nah, kalau sudah berhati-hati dan sudah berusaha untuk menghindari, maka Allah akan maafkan. InsyaAllah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia sudah berusaha membersihkan, maka Allah akan maafkan. Juga Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Nah, tidak apa-apa. InsyaAllah kalau sudah berusaha dia membersihkan dan menghindari, maka Allah akan maafkan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.